Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiensti, berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Simak video berikut ini ya. Baiklah, yang pertama pemakaian huruf. Terbagi atas huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua yaitu penulisan kata, terbagi atas kata dasar, kata barimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, nya, dan kata sandang si dan sang. Yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca, terdiri atas tanda titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyikat atau apostrof. Yang keempat yaitu penulisan unsur serapan. Dan yang kelima indeks. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf, yaitu yang pertama huruf abjad. Dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia, terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang B, huruf vokal. Terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Contohnya padi, emas, murni, oleh, ibu. Yang C, huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, V, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Contohnya bahasa, kaca, adab, fakir, tiga, saham, dan lain-lain. Yang D, huruf diftong. Terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu A, I, Au, E, O. Contohnya pandai, taufik, survei, boykot. Yang E, gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya khusus, bangun, nyata, dan musyawarah. Yang F, huruf kapital terbagi atas 13, yaitu yang pertama, huruf pertama kalimat. Contohnya dia membaca buku. Yang kedua, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, contohnya Amir Hamzah dan Dewi Sartika. Yang ketiga, huruf pada awal kalimat dalam petikan langsung, contohnya orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. Yang keempat, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Islam, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Yang kelima, huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, contohnya Sultan Hasanuddin, Agung Permana, sarjana hukum. Dan ada juga huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan,
keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang yang mulia. Keenam, huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Profesor Sutomo. Yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. 8. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah, bulan Maulid, hari Jumat, hari Lebaran, dan ada juga huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Perang Dunia Kedua. Yang kesembilan, huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, Amerika Serikat. Yang ke-10, huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ke-11, huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Yang 12, huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH, sarjana hukum. DT yaitu adalah Datu. Yang ketiga, DR yaitu adalah doktor. Yang ke-13, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengucapan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Yang F, huruf miring terbagi atas 3, yaitu yang pertama atas menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Moes. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar tetapi mengantar. Yang ketiga, untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garnican mangostana. Yang G, huruf tebal terbagi atas 2, yaitu yang pertama untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat pada ejaan bahasa Indonesia. Yang B, untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, penulisan kata, yaitu yang pertama kata dasar, yaitu sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata berimbuhan
terbagi atas dua, yaitu imbuhan awalan, sisipan, akhir, serta gabungan awal dan akhir. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan berkelanjutan. Yang B, bentuk terikat tulisan serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya inkonvensional, purnawirawan, dan antar kota. Yang C yaitu bentuk ulang, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya, yang D, gabungan kata, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang E, pemenggalan kata, bisa dilihat juga penjelasannya sebagai berikut. Yang F, kata depan, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang G yaitu adalah partikel, bisa dilihat penjelasannya juga sebagai berikut. Yang H, singkatan dan akronim, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang I, angka dan bilangan, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang J, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, yaitu kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, misalnya rumah itu telah kujual. Yang K, kata sandang, si, dan sang, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang ketiga, pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang B, tanda koma, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang C, tanda titik koma, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang D, tanda titik dua, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang E, tanda hubung, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang F, tanda pisah, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang G, tanda tanya, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang H, tanda seru, dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Yang I, tanda elipsis, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang J, tanda petik, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang K, tanda petik tunggal, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang I, tanda kurung, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang M, tanda kurung siku, bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang N,
tanda garis miring. Bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Yang O, tanda penyingkat atau abstor. Bisa dilihat penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ini ya. Baiklah, yang kelima yaitu adalah indeks. Bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.